Assalamualaikum Sobat Humas. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Dan seperti biasa, Podcast Polda Jatim selalu menampilkan tokoh yang inspiratif. Dan kali ini saya mengundang seorang bintang tamu dan perlu saudara Sobat Humas sekalian ketahui bahwa untuk dapat menghadirkan beliau ini penuh dengan perjuangan. Saya harus membuat jadwal jauh-jauh tahun sebelumnya untuk dapat mengundang beliau. Dan beruntung sekali beliau saat ini bisa hadir untuk dapat menyapa Sobat Humas sekalian di Podcast Polda Jatim. Langsung saja, siapakah dia? Kita sambut Cak Isma. Siap. Semangat pagi Cak Isma. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin maskernya bisa dibuka ya Cak ya, biar Sobat Humas sekalian lebih mengenal Cak Isma ini siapa sih Cak Isma. Cak Isma ternyata masih muda ya Sobat Humas ya. Kita bisa pakai headphone-nya ini Cak Isma. Oke. Cak Isma terima kasih telah hadir ini. Ya, sama-sama. Menyempatkan ya Cak Isma ya di tengah kesibukannya. Ini Cak Isma ini dikenal sebagai YouTuber ya, Cak Isma ya? Ya, kebetulan saya punya channel YouTube yang saya namai Special ID 35. Kenapa namanya kok ID 35 kok bukan 36 atau 38, Cak? Karena saya liting 35 dari polisinya itu, Mbak. Oh, Cak Isma ini polisi. Iya. Oh, angkatan 35. Betul. Berarti tahun 2007 ya? 2007, gelombang 2 waktu itu. Luar biasa, makanya sangat sibuk sekali nih. Jadi emang harus bagi waktu antara jam dinas sama waktu bikin konten. Oke, ini Cak Isma ini lebih spesifiknya ke konten terkait dengan bola ya, Iya, supporter. Mbak. supporter ya. Dan Cak Isma ini saya lihat di konten-kontennya ini banyak mengangkat tentang bonek. Iya, betul. Ini berarti Cak Isma ini salah satu Salah satu bonek. bonek juga. Iya. Pantes luar biasa. Semangat. Wani. Apa sih itu sembunyinya motonya apa Cak Isma? Kalau salamnya salam satu nyali wani. Salam satu nyali Wani, pantesan Wani ya Cak Isma ya. Cak Isma yang tergabung dalam boneknya sejak kapan Cak? Waktu jadi polisi 2007 itu saya kan akhirnya bisa jaga di Stadion Tambak Sari. Wah, itu baru merasakan euforianya bonek itu, wah sangat keren sekali gitu loh Di sebenarnya. saat Anda pengamanan ya. Pengamanan itu. Akhirnya saya baru menyadari kalau bonek itu nggak seburuk yang orang stigmakan gitu loh. Oke. Kalau di stadion itu, gitu sih, Pak. Akhirnya dari situ saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan bonek. Bonek. Tuh, Sejak tahun 2007 itu. 2007. Sejauh ini kegiatan apa yang Cak Isma ikuti di kegiatan bonek ini? Ya, kalau di kegiatan bonek sendiri ya tentu saat ada pertandingan ya itu yang paling utama, kayak di Stadion GBT, Gelora Bung Tomo itu. Kemudian kalau ada pas away ke Lamongan, ke Madura, saya biasanya ikut berangkat ke sana. Kalau bonek komunitasnya kan banyak. Nah, kalau ada salah satu komunitas biasanya saya suka diundang, ayo Cak kesini Cak, ada acara ini gitu, saya ikut gitu. Bonek itu kan sudah komunitas Cak. Ya. Masih ada komunitasnya lagi. Iya. Itu komunitas seperti apa Pak? Jadi kalau bonek itu kan sebuah nama besar sebenarnya. Lah, tapi kalau di dalam stadion sendiri itu ada komunitas tribun namanya, Pak. Nah, kayak di Tribun Utara tuh Greenot, terus ada Tribun Timur, Tribun Kidul, ada Gate Joner 21, Tribun VIP, itu ada komunitasnya masing-masing. Tapi tetap satu kesatuan bonek itu. Oke, jiwa gitu. kursanya kuat ya. Iya, militansinya besar. Jadi kalau dia itu bagian komunitas yang di tribun VIP, dia tidak bisa bergeser ke yang Bisa, tetap yang lain? boleh. Tetap boleh ya? Cuma ada ketentuan? nggak ada ketentuan sih, tapi kalau
ada di salah satu tribun itu biasanya punya rules masing-masing, aturan. Nah, misalkan kayak di tribun utara itu harus bersepatu. Kalau yang pakai sendal atau nyeker nggak boleh ke situ, harus di tribun lain gitu. Biasanya ada rulesnya masing-masing gitu. Oh gitu. Yang Terus menentukan harus berdiri dan bernyanyi, nggak boleh duduk. Itu ada aturannya. aturannya. Yang membuat ada. aturan ini Tribun itu. ketika di tribun itu atau Ya, ketika sebelumnya? di tribun itu mereka kalau sudah duduk di situ atau menempati situ ya tahu rulesnya. Ada yang mengingatkan biasanya. Kalau ada yang duduk itu, ayo nang kene ku nggone nyanyi, nggone ngadeg. Lek misalnya logo pindah tribun VIP. gitu. Iya. Oh kalau VIP bisa duduk gitu ya? Nggak di VIP sih. Kalau di tribun ekonomi pun ada tempat-tempat memang yang bisa duduk, nggak harus nyanyi itu ada. Kalau di Green Note itu sih di tribun utara itu memang kan kebanyakan anak-anak muda ya. Jadi mereka memang di situ berdiri dan bernyanyi 2 kali 45 menit itu. Channel YouTube-nya mulai berdiri sejak kapan tuh? Ya, kalau channel YouTube Special ID 35 ini saya buat itu 2017, tahun 2017. Sudah 4 tahun ya? Soalnya dulu kan masih belum booming ya YouTube, Mbak. Zaman-zaman dulu itu saya search bonek gitu, yang keluar itu kan ya media-media Jarang ya. mainstream, yang bonek tawuran, yang bonek rusuh. Wah, ini kan Padahal bonek ada kan, sisi lain iya. yang sebaliknya. Nah, tetapi akhirnya itu tidak terekspos. betul, Oke. akhirnya saya Jadi Anda membuat andil untuk Betul. mengekspos sisi yang positif. Iya, Oke. betul. Sisi positif seperti Chen di stadion, terus kegiatan-kegiatan amal, kegiatan sosialnya bonek itu saya up di YouTube itu. Oke. Ya alhamdulillah support dari bonek itu luar biasa sih. Gitu. Banyak penontonnya dari bonek-bonek itu. Subscriber. Rata-rata penontonnya dari bonek sendiri Enggak, atau? kalau di subscriber channel YouTube saya ini malah general ke semua supporter se-Indonesia sih ada di situ, Mbak. Begitu. Kadang ada Arema juga, Iya. ada teman-teman Jackmania juga, Boboto, Viking Bandung itu, PSS Sleman, semua ikut komen di situ, ikut subscribe juga gitu. Komennya mendinginkan suasana atau? Kalau komen sih kebanyakan positif, Mbak. Karena Justru positif iya, ya? justru positif. Karena saya kan meng-up bukan mendirikan channel ini untuk adu domba atau untuk provokasi, tapi saya tujuannya untuk mengedukasi bagaimana menjadi supporter yang lebih bijak, lebih dewasa gitu loh, gitu. Oke. Banyak edukasinya ya. Betul. Cais, ini kan di konten-kontennya Cais kan selalu semuanya berisi tentang bonek ya. Apakah belum pernah atau belum ada rencana untuk mengundang mungkin dari supporter bola lain? Nah, pernah saya itu ya namanya bonek kan rivalnya kan Arema Malang itu kan. Pernah ada saya saya bikin reaksi video tentang salah satu YouTuber Arema itu. Itu challenge bakar logonya Persebaya. Itu saya sebenarnya tujuannya baik sih, cuma caranya yang salah. Kemudian saya reaksi, dia DM, Mas, gimana kalau saya ke Surabaya mau silaturahmi ke sampean gitu. Waduh, ini Arema harus nang Surabaya ini. Akhirnya ya saya balas aja, ya kalau sampean tujuannya baik, nggak mau provokasi atau nggak ada tujuan lain ya monggo, silakan saya tamu. Akhirnya di situ baru pertama kali saya mengundang supporter di luar bonek Arema itu. Ya itu pro kontranya luar biasa itu. Dari kalangan bonek, tapi mereka bisa menangkap kalau tujuannya itu sebenarnya baik. Baik, karena sebuah silaturahmi itu Ya. kan sesuatu yang diajarkan agama manapun ya, Betul, Cais ya. betul. Dan itu mungkin pertama Perlu untuk dilestarikan itu, Cak. Iya, supaya apa sih? Kita itu rival, dalam artian rival memang tetap rival. Dalam bertanding. Iya, ya, tapi kalau supporter harus tetap bisa di luar menyatu situ, dong. di luar situ nggak usah lah yang namanya kita bentrok atau itu nggak ada untungnya. Kita bisa kok bersilaturahmi. Kemudian akhirnya saya ke Malang juga, Mbak.
setelah dia datang ke Surabaya, dia kan ngomong, Mas kapan-kapan ayo ke Malang, gitu. Ya wes, akhirnya saya ke Malang dan saya bikin bagi-bagi nasi waktu itu sama dia di depan stasiun Kota Malang itu, Mbak. Cak, saya menemukan sebuah video Cak di tempatnya Cak Is ya. Ya, jadi ini awal saya bikin podcast itu. Jadi Ini awalnya. awal bikin podcast, Oke. saya undang Cak Tesi sama Cak Puye. Jadi mereka itu kan dirijen atau capo di Tribun Kidul Bonek gitu. Oke. Nah, di situ banyak kan yang menanyakan bisa nggak kira-kira Bonek itu atau mau nggak damai sama Arema itu. Saya mulai dari yang capo sama dirijennya ini. Oke. Saya tanyakan kira-kira mau nggak damai sama Arema gitu. Ya oke. dari sini respon dari subscriber itu positif sih, banyak yang komentar positif. Banyak yang mendukung ya. Banyak yang mendukung. Dan ini video ini sudah dilihat 1,2 juta viewers. Tuh. Selama kegiatan PPKM ini apa yang dilakukan? Nah, kalau saya sama ada sih salah satu komunitas yang sering mengajak saya. Itu mulai dari pandemi, itu kan ada kegiatan bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer waktu awal-awal pandemi. Kemudian waktu PPKM ini, itu kita razia perut lapar. Jadi Perutnya dibawa pergi atau di gimana? ya kita bagi-bagi nasi bungkus sama nasi gitu, Mbak, ke orang-orang yang terdampak itu PPKM. Terus itu dananya dari mana, Cak Is? Lah, kalau dananya sih kita ambil dari iuran anggota itu. Kan kita Sebenarnya nggak jiwa buka sosialnya tinggi ya, bonek tinggi itu sekali. ya, Cak ya. Kadang orang kan nggak tahu kalau bonek tuh ada bencana itu langsung tergerak buka open donasi untuk disalurkan langsung ke korban gitu, korban banjir bandang, korban gempa itu paling sering. Dan di bonek ini kan saat PPKM itu banyak kegiatan yang positif. Oke. Kayak ada di Tribun Utara itu kemarin membuat posko penyaluran oksigen gratis. Kemudian ada lumbung pangan bagi-bagi sembako. Kemudian mereka juga open lelang jersey itu. Itu ada yang Itu jersey siapa yang dilelang? jersinya pemain Persebaya legend dulu, Mat Halil. Itu 100 terjual 130 juta sekian. Dan itu salah satu rekor sih sebenarnya. Rekor kalau jersey paling mahal di Indonesia ya waktu itu lelang itu. Yang beli siapa itu, Cak? Yang beli pengusaha Surabaya namanya Wahyu Dinar. Cak Is, ini terkait dengan situasi seperti ini, Cak. Pesan-pesan Cak Is untuk bonek ini apa ini, Cak? Ya, pesannya ya tetap saat ini kan liga sudah diizinkan ya sama pihak kepolisian. Ya marilah kita dukung aturan yang ada gitu loh. Jangan sampai nanti kita nekat datang ke stadion, sudah tahu tanpa penonton dilarang tapi nekat ke stadion. Ya itu nanti yang dirugikan kan klubnya, kebanggaan kalian, terus nama supporternya juga bonek. Jangan sampai bukan untuk bonek aja sih, untuk supporter yang lain lebih bijak lah, lebih dewasa. Kalau sudah bola diizinkan ya kita harus patuhi rules yang ada gitu loh. Kan namanya juga masih pandemi. Iya. Ya kita masih untunglah ada hiburan lagi yang ditayangkan sepak bola ini, kan sudah lama vakum kan karena pandemi. Terus yang belum vaksin ya silakan segera vaksin supaya kalau sudah tercipta herd immunity mungkin nanti suatu saat bisa diperbolehkan lagi stadion, kan pasti supporter kan kangen ke stadion. Iya, betul. Ya saran saya sih itu tetap jaga prokes gitu. Luar biasa. Cak Is, terima kasih untuk kedatangan Iya, di podcast kami sama-sama, ya, Cak Is ya. sudah diundang di sini. Semoga podcastnya atau YouTube-nya Cak Is yang tentang edukasi semakin banyak penonton, kemudian amin. tidak hanya ditonton tetapi mereka juga menerapkan gitu, Cak Is ya. Jangan lupa kalian subscribe juga nih
channelnya Bitumas Polda Jatim biar rame. Biar kita semangat untuk membuat Betul, konten. siap. Luar biasa. Terima kasih Cak Es untuk bincang-bincang hari ini. Sama-sama, Mbak Nah, Riana. Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu bonek yang luar biasa, memiliki jiwa sosial tinggi dan juga inspiratif karena beliau selalu mengedepankan untuk dapat merangkul semua supporter seperti itu. Nah, jangan kemana-mana karena akan ada podcast Polda Jatim di episode-episode berikutnya, dan untuk selalu like and subscribe. Nah, Sobat Humas, terima kasih telah menonton kami. Terima kasih Cak Es untuk Ya, kedatangannya. sama-sama, Mbak Matur Riana. saka langkong tretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.